Kayak gitu. Karena sering banget kita kejadian A, B, C campur, aduk, akhirnya bergumpal. Pestisidanya naik, berarti bawahnya apa? Banyu, bawahnya air. Berarti yang ada semprotkan pertama apa? Air. Kayak apa mau mati coba. Cuman yang jadi masalah adalah semprotan terakhir. Apa yang terjadi kalau misalnya nih kita semprot sudah mau habis? Maka bahan aktif yang menggumpal pertama bisa jadi akan menyumbat nozzle. Karena bayangkan buletan-buletan, partikel besar. Sementara lubang nozzle, tahu nozzle kan? Lubang nozzle itu besar apa kecil? Kecil. Oh, lubangnya kecil segini, kita mau masukin segini, bisa masuk tidak? Tidak, akhirnya menyumbat nozzle. Apa yang terjadi kalau nozzle tersumbat? Akhirnya pompanya nangis, ngong, ya tidak? Berusaha buat mengeluarkan di sini, sementara kan kada bisa, lubangnya terlalu kecil. Partikelnya terlalu besar, pompanya akhirnya bekerja ekstra, pompa yang akhirnya rusak. Ketika rusak berapa kita kerugian? 200.000, nukar pompa. Itu lagi. Karena banyak banget kerugiannya kalau pian di sini salah mencampur. Ya kada? Kemudian ada lagi syarat yang kedua. Tadi syarat pertama ya, pencampuran itu berdasarkan kode. Kemudian ada lagi syarat kedua, pencampuran itu ternyata berdasarkan formulasi. Apa itu formulasi? Bagaimana pestisida ini dibentuk? Sebagai contoh, ini mereknya apa? Bion. Ini tulisannya apa? 1/48 WP. Nah, apa itu WP? Nah, WP ini adalah pestisida yang berbentuk tepung. Wettable powder singkatannya WP. Jadi tepung yang bisa dibasahi. Artinya di sini berbentuknya tepung, makanya bentuk padatan. Jadi WP ini ada kode, ada artinya. Jadi bila WP, semua yang bentuk WP itu pasti bentuknya adalah tepung. Apa kira-kira selain dari Bion yang ada bentuk tepung? Antrakol, bentuknya WP. Antila, bentuknya WP. Insektisida apa yang bentuk tepung? Dangke, bentuknya tepung. Nah, ya tidak? Kayak gitu. Kemudian lagi selain dari dangke yang bentuk tepung, kemudian lanet, tulisannya lanate, ya tidak? Nah kan, itu juga bentuknya tepung. Nah, lanate itu adalah metomil. Kita campur dengan dangke, ya sama pada metomil. Ya, ada WP. WP ini artinya wettable powder atau bubuk atau bubukan tepung. Di mana bubuk ini kalau kita aplikasikan itu wajib dicampur dengan air. Nah, jadi yang namanya WP ini wajib dicampur dengan air. Nah, selanjutnya ada pestisida lagi tulisannya SC. Nah, SC contohnya Topsin SC. Kemudian tahu Pirtako? Pirtako tuh SC. Di mana yang namanya SC itu bentuknya cairan kental yang mengandung partikel padat yang sudah dicampur duluan oleh pabrikan. Nah, di mana pestisida golongan SC, contoh kayak tadi apa? Pirtako. Kemudian kalau obat blas, apa? Pilia itu SC. Nah, semua yang golongan SC sebelum digunakan, ini banyak banget yang salah. Semua bentuk SC kalau digunakan, sebelum digunakan wajib dikocok. Nah, semua bentuk SC sebelum dipakai wajib dikocok. Kenapa? Karena kalau tidak dikocok bahan aktifnya masih ngendap. Kalau Anda tuang pertama bukan bahan aktif. Kenapa banyak banget yang salah? Kenapa hama kada mati? Kenapa penyakit tidak bisa dikendalikan? Karena sebelum dipakai tidak dikocok, bahan aktifnya masih di bawah. Bahkan ada kan tulisan dokter di sana kan ditulis kocok dulu, ada? Nah kan begitu, ya sama juga. Cuman karena di sini kita tidak pernah sekolah hama penyakit, kita tidak tahu. Baca aku pengalaman 10 tahun, meskipun 10 tahun kada tahu formulanya, percuma. Oh, aku sudah 10 tahun berkebun, aku sudah 10 tahun nanam cabai. Gitu kan, aku sudah ahli. Ahli gimana coba? Uang cara pakai SC langsung tuang. SC itu wajib dikocok. Nah, ya. Baru tahu kan? Nah, itu. Jadi bermanfaat kan sekolah seperti ini. Ya, pian setelah ini jangan lagi Anda langsung beli aja. Jangan langsung pakai, tapi lihat-lihat dulu apa kodenya. Jadi kalau kodenya adalah SC,
berarti pestisida tersebut wajib dikocok dulu. Kemudian setelah SC ada lagi tulisannya SP. SP juga sama dengan WP, dia berbentuk bubukan yang juga mudah larut di dalam air. Penggunaannya bagaimana? Tidak dikocok tidak? Yang namanya bubukan buat apa dikocok? Nah, kemudian yang nomor 4 ada namanya EC. Contohnya apa? Ini tadi dimolis. Kemudian di metode yang tadi kanon. Kanon apa? Nah, jadi apa itu EC? Yang namanya EC itu bahan dasarnya adalah minyak. Semua bahan yang ada tulisan EC itu dibuat dari minyak. Jadi singkatannya adalah emulsifiable concentrat. Bahannya adalah minyak. Kan harusnya yang namanya minyak dicampur dengan air tidak bisa tercampur. Cuman karena ada bahan pengemulsi, namanya bahan pengemulsi, akhirnya minyak tersebut bisa tercampur dengan air. Nah itu, jadi semua yang ada tulisan EC itu berbahan minyak. Nah kemudian yang selanjutnya ada lagi namanya WG. WG itu namanya water granule. Berbentuk padatan yang ketika kita larutkan dalam air kemudian kita aduk, maka dia bakalan larut. Tapi yang namanya WG, ya water granule, namanya bentuk butiran. Gula itu bentuknya apa? Butiran. Tidak akan larut kalau tidak kita aduk. Artinya apa? Kalau Anda menggunakan pestisida yang tulisannya WG, maka pengadukan harus lama. Bayangkan kalau kita bikin teh, maduk cuman ceret, larut tidak? Tidak. Kan bikin teh, masukin gula, aduk 2 kali, cet, larut tidak? Tidak. Jadi semua yang ada tulisan WG atau water granule itu wajib diaduk lebih lama. Dan yang terakhir ada tulisan namanya GR. Puradan 3GR, ya tidak? Nah, GR artinya adalah butiran yang tidak larut di dalam air. Nah, karena namanya GR itu memang tidak dianjurkan untuk dilarutkan dalam air. Karena biar bagaimanapun tidak akan pernah bisa larut. Jadi yang namanya GR itu tujuannya adalah hanya untuk ditaburkan, tidak untuk dilarutkan. Karena formulasi GR biar bagaimanapun kita pakai air panas tetap tidak akan larut. Jadi tadi ada WP, kemudian ada SC, kemudian ada SP, ada EC. Contohnya apa? Kanon. Kemudian WG, kemudian ada GR. Nah, lalu silahkan Anda lihat ke kertas masing-masing. Jadi ada tulisan pestisida A, ada tulisan pestisida B, ada tulisan keterangan. Nah, yang pertama, kolom pertama ada tulisan larut air. Ada AS, ada SL, ada apa lagi? SP, lalu SC, kemudian WSC dan SG. Maka kalau kita campurkan dengan sesama AS, SL, SP, SC, WSC dan SG, maka sebaiknya jangan. Kenapa? Karena ya tadi kan bahan aktifnya SC itu kalau kita tidak kocok, maka dia tidak akan larut sempurna, tidak akan menyebar sempurna, tidak akan rata. Kita campur dengan sesama SC lagi, berarti sebetulnya kita hanya akan memperlama proses pengocokan. Nah, artinya setelah Anda lihat di sini, kalau ada SC dengan SC jangan dicampurkan. Lalu kolom yang kedua, apa Pak? Yang di bawah pestisida A yang kedua. Larut air, ada apa lagi? AS, SP, lalu? Nah, pestisida B, tidak larut air atau suspensi. Berarti WP, F, WDG, DF. Keterangannya apa? Boleh dicampur. Nah, dan bahkan kalau Anda mencampur filia, ya filia tadi apa? SC. Dicampur dengan bion boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena SC dengan WP. Nah, kayak gitu ya. Gampang kok sebetulnya. Nah, boleh. Dan kita apa tadi? Pupuk. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi pestisida A yang nomor 3 apa Pak?
larut air dalam kurung AS, SL, SP, SC, WSC. Sebelahnya apa? Pestisida B? Emulsi. EC, E, dan EW. Itu keterangannya apa? Boleh dicampur. Jadi kalau Anda pakai demolis, bercampur Winder bubuk, boleh. Kemudian seperti demolis, EC, Anda campur dengan ini, fungisida topsin. Topsin itu SC, boleh. Lalu nomor 4, pestisida A apa? Atau suspensi. Berarti WP, F, WDG, dan DF. Kita campur dengan tidak larut air atau suspensi lagi, WP, F, dan WDG. Keterangannya apa? Boleh dicampur. Jadi artinya kalau Anda pakai bubukan dicampur dengan bubukan itu boleh. Makanya sering ya orang tanyakan, Pak, Winder tuh baik nukar yang cair kah yang bubuk? Saya bilang silakan yang bubuk aja. Lah kenapa Pak? Lah kan pian enak bercampur. Lah kan kalau pian misalnya pakai Winder cair itu bahan aktif formulasinya EC. Nah EC, nah sebaiknya jangan dicampur dengan sesama EC. Lihat paling bawah. Nah EC ya kan di pestisida A. Kemudian dicampur dengan EC pestisida B. Apa? Keterangannya hindari pencampuran. Jadi demolis dengan kanon tidak dianjurkan nyampur. Nah mungkin alasannya kenapa? Kan gitu ya. Anda bertanya mungkin kenapa EC dengan EC tidak dianjurkan dicampur? Seperti yang saya bilang, pestisida yang formulasinya adalah EC, bahan pembuatnya adalah minyak. Minyak Anda campur dengan minyak, kalau zat pengemulsinya tidak kuat, maka apa yang terjadi? Akan ada sebagian yang tidak larut dalam air. Akhirnya pestisidanya ke atas, yang di bawah apa? Air, banyu. Makanya yang kita semprot cuman banyu. Lalu mungkin sampai di sini Anda bertanya gitu kan, Majer setelah belajar di sini jadi tambah ribet. Bukan tambah ribet, tapi hanya ingin mengefektifkan kerjaan Anda. Lah kalau Anda sudah punya ini ya nggak bakal ribet lagi. Artinya Anda punya ini, Anda punya ini. Udah. Jadi artinya di sini kalau Anda misalnya mau nyampur, kan yang ini yang nomor 5, WP dengan EC boleh tidak? Boleh, silakan. WP dengan WP boleh silakan, tapi SC dengan SC jangan. EC dengan EC jangan. Tapi WP dengan WP boleh. Makanya di sini setelah belajar di sini kalau bisa. Nah, yang sering Anda beli itu adalah pestisida yang berbentuk bubukan saja. Itu lebih aman kalau mau dicampur. Tapi kalau aplikasi tunggal silahkan aplikasikan yang berbentuk EC, berbentuk SC silahkan. Tapi kalau Anda nanti mau nyampur, carilah kawannya yang bentuk bubukan. EC campur WP boleh tidak? Boleh. SC dicampur WP boleh tidak? Boleh. WP campur WP boleh tidak? Boleh. Artinya di sini kawannya itu harusnya adalah bubukan. Jadi kalau Anda nanti punya cairan, atau Anda punya bahan minyak, atau Anda sebelumnya sudah punya bubukan, hendak mengawani, mau carikan kawan, supaya sekali aplikasi 2 pestisida langsung tertembakkan, atau 3 pestisida langsung tertembakkan, maka kawannya ini carilah yang bentuk bubukan aja. Itu paling aman sudah, silahkan buktikan sendiri. Karena kalau sesama minyak kita campur, bahan pengemulsinya tidak mampu menyatukan antara minyaknya dengan air, yang terjadi akan ada minyak yang mengapung di atas. Makanya kadang di atas ada warna pelangi. Nah, warna pelangi berarti sebetulnya pestisida bahan pengemulsinya tidak mampu menyatukan minyak tersebut. Kan sering kan melihat pelangi. Nah itu sebetulnya yang terjadi kan, Anda sudah sering mempraktikkan. Cuman kadang sadar kalau itu belum tepat. Saya pun aplikasi ketika saya nanam, ketika saya aplikasi langsung ke lahan, saya juga nyampur. Tapi setelah saya tahu bahwa saya mau nyampur, maka kawannya ini harus bubukan. Udah.